Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang selalu memelihara kehidupan kita. Kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Kita katakan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kembali kita naikkan pujian dari awal. Kita katakan, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh menikmati sabda-Mu. Katakan berfirman, berfirman. Saya serahkan kepada hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi katakan, ku rindu menikmati sabda. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kau telah mempertemukan kami di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Terima kasih atas segala berkat-Mu ini. Kami penuh dengan sukacita karena kami sudah dijanjikan Tuhan akan mendapatkan tempat di sorga. Kami percaya itu Tuhan, dan kami imani, dan kami akan setia terus mengiring Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah pada hari ini. Kami siap untuk diberkati, kami siap untuk diurapi. Oleh sebab itu Tuhan, urapi satu persatu anak-anak-Mu Tuhan, yang berada di rumah Tuhan maupun di mana-mana tempat, yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, maupun yang di hotel maupun di perjalanan, diurapi dengan urapan yang baru, anggur yang baru, minyak yang baru menjadi bagian kami. Sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Betapa beruntungnya kami Tuhan, kalau kami hari ini masih bisa beribadah. Betapa sukacitanya Tuhan, kalau hari ini kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan
Engkau sungguh luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, diberkatilah kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oh, puji Tuhan, haleluya. Ini menjadi ibadah yang luar biasa tahun ini. Amin. Yang di rumah juga amin. Kalau tahun-tahun lalu kita ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita yang datang ke rumah Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan yang datang langsung kepada rumah-rumah di mana semua jemaat yang diberkati Tuhan berada. Haleluya, haleluya. Jadi sukacita saudara. Walaupun stay at home di rumah terus, ya kan? Work from home, kerja dari rumah, nggak boleh kemana-mana, ya kan? Kita harus tetap sukacita dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan sukacita dalam Tuhan. Itu kan firman Tuhan katakan. Haleluya. Ketika lagu pertama dinaikkan, betapa sukacitanya saya. Kita adalah penyembah-penyembah Tuhan, ya, yang benar tentunya. Makanya hari ini saya ingin berbicara kepada semua jemaat untuk menjadi penyembah yang benar. Saudara, ada hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kata-katanya memang indah ini, ya kan? Apa yang baik belum tentu benar, tetapi apa yang benar pasti baik, ya. Kuncinya kita harus menjadi benar. Sama-sama katakan di rumah, benar. Wah, kok kurang keras nih yang di rumah. Di rumah aja kok malu-malu. Ini yang di gereja di rumah Tuhan ya keras. Sekali lagi, jadi orang benar. Haleluya, diberkatilah saudara. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 24. Ya kan? Firman Tuhan katakan Allah itu roh. Sekali lagi saya mau katakan Allah itu roh. Karena ya kan, banyak Tuhan-Tuhan yang lain bukan roh. Ya. Tapi Tuhan kita adalah roh. Dan firman Tuhan katakan barang siapa menyembah dia. Jadi menyembah Tuhan. Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ya. Kalau disembah tidak dalam roh dan kebenaran bagaimana Pak? Firman Tuhan katakan tidak boleh. Ya. Jadi kalau menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Jadi kalau kita menyembah Tuhan dengan daging, tidak dengan roh kita, tidak dengan Roh Kudus, tidak dengan kebenaran, asal-asalan, nggak usah nyembah, lebih baik berdosa. Kita nyembah harus dengan roh dan kebenaran. Oleh sebab itu saya ingin jelaskan hari ini tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebelum Yohanes 4 ayat 24 ini, di ayat-ayat sebelumnya, ini tentang percakapan Tuhan Yesus Kristus dengan seorang wanita disebut, nggak tahu, nggak ada namanya. Yang jelas dia disebut perempuan Samaria. Ya. Jadi saudara, kita lihat di ayat 20-nya, saudara tentu ada Alkitab kan di rumah. Nah, kalau nggak ada Alkitab dosa loh. Nah, buka Alkitabnya, ya. Jadi saya nggak tayangin sengaja di rumah, buka Alkitabnya. Ayat 20-nya, Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata perempuan Samaria itu kepada Tuhan. Karena Tuhan sedang cerita, sedang menjelaskan, sedang meminta kepada semua manusia di muka bumi ini untuk menyembah Bapa di surga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yesus bilang begini di ayat 21-nya, percayalah kepadaku, hai perempuan,
Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi orang Samaria itu kiblatnya ke gunung yang disebut oleh perempuan itu. Ya. Sementara orang Yahudi kiblatnya kepada Yerusalem. Ya. Dan orang Muslim kita tahu ke Mekah. Tapi sekarang saudara, saya mau katakan kiblat kita itu kemana? Ayo, kiblat kita adalah ke sorga. Amin. Sorga di atas. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus terangkat naik ke sorga. Amin. Itu di kalender aja dituliskan. Hari ini memperingati kenaikan Isa Al-Masih naik ke sorga. Harusnya orang smart, orang pinter, ya kan? Orang kritis, ya kan? Orang cerdas paham bahwa Yesus memang ada di sorga. Jadi kalau bilang Yesus nggak ada di sorga, ada gimana? Apalagi orang Kristen bilang Yesus sekarang ada di mana? Nggak tahu ada di mana. Mungkin di pasar. Ngaco loh, ya. Tuhan Yesus ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, yang keras dong yang di rumah. Amin gitu ya. Jadi di kalender itu ditulis di sorga. Tuhan kita Yesus Kristus ada di sorga. Jadi kita kiblat kita ke sorga. Sorga ada di mana? Nggak usah ke arah timur, barat, utara, selatan, nggak usah. Sembah di dalam kiblat roh dan kebenaran itu ke surga. Amin. Ayat 22-nya dikatakan gini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi kita menyembah yang sudah kita kenal. Kasihan banyak orang di muka bumi ini menyembah tidak kenal dia. Kalau ditanya Tuhan lu siapa? Ngaco-ngaco itu jawabannya. Ya. Tapi kalau kita jelas, kita kenal siapa Tuhan kita. Amin. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, menebus dosa kita. Umat manusia yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Dahsyat. Lanjut. Sebab katanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya ayat 23 akan datang dan sudah tiba sekarang. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Inilah namanya tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar. Sekali lagi saya katakan ini yang benar nih. Kalau nyembah Tuhan yang benar ini. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Kenapa? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi kalau orang manusia tidak menyembah Tuhannya dengan roh dan kebenaran, mati kamu. Ditolak sama Bapa. Buat apa lu menyembah? Nggak nyampe penyembahan. Ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, ya kan? Itulah saatnya kita menyembah Bapa, menyembah Tuhan Allah, menyembah Yehova, menyembah Yahweh, menyembah Elohim, menyembah Adonai di dalam roh dan kebenaran karena Bapa roh. Haleluya. Jadi dasar teologisnya ada 3. Yang pertama, Allah Bapa merindukan penyembah-penyembah demikian. Yang kedua, Allah sendiri adalah roh dan bukan daging. Yang ketiga, Allah sendiri adalah roh, maka penyembahan kepadanya tidak dibatasi ruang tempat tertentu saja. Jadi saudara di rumah pun bisa menyembah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Agama lain gak bisa loh. Kepercayaan lain gak bisa. Harus gak bisa ini. Karena Bapa kita roh, Tuhan kita roh, Dia tidak dibatasi ruang tempat tertentu saja. Dia adalah omnipresent, ada di mana-mana saudara. Dia maha kuasa. Dahsyat ajaib, almighty.
Bahkan tidak dibatasi menghadap arah kiblat kemana-kemana. Enggak usah. Kita diajarin Tuhan Yesus menyembah dalam roh dan kebenaran. Hari ini saudara, kita akan terus lebih mengerti lagi. Pertanyaannya, mampukah manusia menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Ya kan? Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Kita sudah hilang kemuliaan, semua manusia berdosa. Jadi kalau mengagungkan manusia, meninggikan manusia, ya, meninggikan nabi, meninggikan suhu, meninggikan pengajar-pengajar yang notabene adalah manusia, dosa. Kita harus menyembah Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci. Dia ada Roh Kudus. Dia ada roh dan kebenaran. Makanya saudara, jika manusia itu belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, dia tidak mengakui penebusan Yesus di atas kayu salib, maka dia tidak akan mampu dan dimampukan. Tapi kalau saudara, jemaat-jemaat yang diberkati Tuhan di rumah, haleluya, Tuhan sudah memampukan kita semua untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Yang kedua, jika manusia telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, tapi tidak mengerti arti menyembah dalam roh dan kebenaran, maka dia tidak akan mampu dan dimampukan. Jadi kita harus ngerti, saudara. Yang ketiga, jika manusia tidak ada yang menolong dalam menyembah dalam roh dan kebenaran, maka dia tidak akan mampu dan dimampukan. Jadi harus ada roh penolong, harus ada yang menolong. Di dalam menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran harus ada yang menolong. Kabar baiknya saudara, dahsyat. Ini saudara kabar baiknya. Siapa yang dapat menolong kita di dalam menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Ayo, siapa? Ingat perkataan Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17a. Tuhan bilang gini, Tuhan Yesus bilang, berarti aku itu Tuhan Yesus. Aku itu Yesus Kristus. Aku itu Isa Al-Masih, ya, akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Sama-sama katakan di rumah, seorang penolong. Haleluya. Seorang penolong yang lain. Ya kan? Supaya apa? Supaya ia menyertai kamu. Si penolong itu menyertai kamu. Menyertai sekarang, Pak? Menyertai dulu? Enggak, menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Siapa roh penolong itu? Dia ada roh kebenaran. Amin. Jadi penolong itu adalah roh kebenaran. Saya percaya, saya yakin anak-anak Tuhan, orang-orang percaya sudah tahu siapa roh kebenaran itu. Tapi hari ini yang belum tahu siapa roh kebenaran itu, ini kata Tuhan Yesus, banyak yang tidak mengerti. Dunia tidak mengenal siapa roh kebenaran itu. Ya kan? Apa dasar Bapak bicara seperti itu? Ini, lihat. Yohanes 14 ayat 17. Ya kan? Dia bilang, apa katanya? Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi roh kebenaran itu tidak diterima dunia, makanya dunia tidak mengenal roh kebenaran itu. Bapak, ibu-ibu, jemaat, semua anak muda, termasuk anak-anak Tuhan, semuanya yang di rumah, yang diberkati Tuhan, dan semua pemirsa yang mendengar ibadah online yang diberkati Tuhan ini. Ya kan?
Kalau saya, ya kan, datang ke rumah bapak-bapak, ibu-ibu, ke rumah semua pemirsa, ya, saya pasti tolak, siapa ini? Saya nggak kenal, ya. Ya kan, baru kenal kan sering kita ketemu. Kalau setelah kita kenal, saya diterima, ya kan? Jadi supaya kenal itu harus terima dulu. Kalau nggak terima nggak kenal. Saya kenal Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Ya sayang Jokowi nggak kenal saudara, itu masalahnya. Ya kalau kenal kan saya bisa nitip, ya kan? Suruh Pak Jokowi itu salamin buat anak-anaknya gitu, salamin buat ibunya kan gitu. Enggak saudara, bukan mengenal begitu. Mengenal itu artinya saudara kita harus terima dulu, baru kita mengenal. Nah ini masalahnya, dunia, orang-orang dunia tidak mau mengenal dia, tidak mau menerima dia. Pertanyaannya mengapa? Ya kan? Mengapa? Jawabannya di Alkitab juga di Yohanes 14:17. Kalau pertanyaannya mengapa, pasti jawabannya sebab, karena, ya kan gitu. Nah ini jawabannya. Ya, Yohanes 14:17 juga. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya. Jadi roh kebenaran itu tidak dilihat oleh dunia, tidak dikenal oleh dunia. Tetapi saudara-saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa kita, kita bisa melihat roh kebenaran itu dari pekerjaannya, dari kuasanya, dari hadiratnya, dari kehadirannya, dari bukti pertolongannya, dan kita mengenal dia. Amin. Jadi saudara, apa tugas kita setelah Tuhan Yesus Kristus naik ke surga? Ya, ini kita harus memperkenalkan. Tetapi kamu mengenal dia, kata Tuhan. Ya, kenapa kita kenal dia? Tadi saya katakan dari apa yang diperbuat oleh kebenaran itu. Selain itu Tuhan bilang kita merasakan roh kebenaran itu menyertai kita semua. Yang percaya katakan amin. Dan roh kebenaran itu, Immanuel itu, Bapa yang menyertai kita, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita. Dia pun tinggal di dalam kita. Jadi dia roh kebenaran itu ada di dalam hidup kita, di dalam bait sucinya Tuhan tubuh kita. Tetapi kan saya sering kali kalau khotbah, kasihan loh, ya, nggak pernah diajak ngobrol roh kebenaran itu. Makanya hidup kita selalu nggak benar. Kalau ada roh kebenaran, ngobrol, tanya, mohon petunjuk. Tiap hari bangun tidur tanya sama roh kebenaran. Ya kan? Karena Karena kita sudah kenal loh. Dan dia tinggal sama kita. Kenal karena bersama kita. Saya kenal betul dengan istri saya. Istri saya pun kenal betul dengan saya. Ya pas. Semuanya kenal. Dia kenal. Saya kenal istri saya 99%. Ada 1% yang saya nggak kenal. Begitu juga istri saya, 99% kenal saya. Kok 99, berapa persen? Ya kan? Karena yang kenal kita itu 100% itu adalah Tuhan. Kita nggak bisa menyembunyi apa-apa. Tapi karena kita bersama bertahun-tahun, kita bisa mengenal. Nah Roh Kudus itu bersama-sama kita loh. Tinggal diam dalam kita. Ada di rumahmu. Di mana kamu berada, dia ada. Ketika kamu di kantor, dia ada. Ketika kamu di kendaraan, dia ada. Ketika kita senyupir mobil, dia ada. Ketika engkau di Dufan, dia ada. Bahkan ketika engkau datang ke tempat yang najis, dia ada.
Dia pasti membisikkan, tidak boleh. Dia itu ada. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang tidak kenal roh kebenaran itu, something wrong, ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Nah, ini roh kebenaran itu kita kenal karena bersama kita, karena roh kebenaran itu menyertai kita, artinya dia bersama kita terus. Dia di dalam hidup kita selama-lamanya. Ada haleluya. Amin, haleluya. Jadi saudara gak usah takut dalam hidup kita. Ada roh kebenaran tinggal dalam kita. Roh kebenaran itu juga, saudara baca Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Jadi saudara, roh kebenaran itu disebut juga penghibur. Jadi kalau hidupmu tidak sukacita, kalau hidupmu sedih terus, kalau engkau mengeluh terus dalam hidupmu, dosa kamu. Berarti tidak ada roh kebenaran dalam hidupmu. Berarti tidak ada roh itu kebenaran dalam hidup. Kalau ada roh kebenaran dalam hidupmu, dia selalu menghibur hidupmu. Hidup kita selalu bersuka cita. Hidup kita selalu bersyukur dalam Tuhan. Hidup kita bergembira. Hidup kita bebas dari penyakit. Coronavirus tidak akan datang kepadamu. Karena hati yang gembira, hati yang suka cita, firman Tuhan katakan adalah obat. Kalau ditanya, Pak, vaksin COVID-19 ya, ada enggak Pak? Ditemukan enggak? Saya bilang sudah ada di dalam Alkitab. Apa itu? Hati yang gembira, itulah vaksin. Amin. Jangan bilang nggak ada vaksin itu. Ya, hati yang gembira adalah obat. Nggak disebut obat apa? Obat segala penyakit. Amin. Dahsyat. Roh kebenaran disebut juga apa, saudara? Dia berasal dari Bapa. Berasal dari surga. Berasal dari Yesus Kristus. Jadi roh kebenaran itu bukan berasal dari Cengkareng ini, ya. Bukan berasal dari Tangerang, bukan berasal dari bandara, ya. Turun dari pesawat, bukan. Roh kebenaran itu asli dari surga, dari Bapa. Amin. Apalagi katanya, roh kebenaran itu bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau ada orang malu-malu, kalau kamu jemaat malu-malu bersaksi tentang Yesus Kristus, nggak ada roh kebenaran dalam hidupmu. Kemana itu? Kalau ada roh kebenaran, kita selalu bersaksi tentang kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, tentang pekerjaan Tuhan Yesus Kristus ketika di dunia, tentang kuasa-kuasa Kristus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta melihat, orang apa lagi? Yang bisu berbicara, orang apa lagi? Yang tuli mendengar, orang bahkan dia bisa membangkitkan Lazarus orang mati. Amin. Kenapa? Karena dia the Almighty, Maha Kuasa, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Saksikan kepada seluruh dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Hal ini menyebabkan kita perlu dekat dan melekat dengan Tuhan setiap hari dengan roh kebenaran itu. Selalu tanya kepada roh kebenaran, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupku hari ini. Dia akan bisikan, dia akan kasih tahu, ya kan? Oh susah hidup susah, COVID, aduh, aku di PHK, aduh aku gak bisa kerja. Berhenti keluhanmu itu, ya, tidak akan menyelesaikan persoalan hidup. Tapi ketika kau tanya roh kebenaran, dia akan menghibur engkau. Selain itu kita lihat lagi, apalagi dia, roh kebenaran siapa? Nih lihat ayat berikutnya. Ayat 26, Yohanes 14:26.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Oh, rupanya Roh kebenaran itu yang menghibur itu namanya Roh Kudus. Sama-sama katakan di rumah, Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul menantikan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus turun. Jadi akhir minggu depan atau 10 hari lagi ya, kita akan menerima pencurahan, memperingati hari raya turunnya Roh Kudus. Ketika turunnya Roh Kudus, mukjizat terjadi. Itu 2000 tahun yang lalu, dan kita sudah tahu bahwa Tuhan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dialah Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kita punya guru, kita punya dosen yang agung. Ya. Kalau ada apa dalam hidup ini, ada masalah, ada kendala, tanya sama Roh Kudus, dia mengajarkan. Makanya saya bilang tadi, ya kan, nggak usah takut, nggak usah bersungut-sungut. Stop semua sungut-sungut, stop semua hoak, ya kan? Stop semua nyinyir, stop semua mencari kambing hitam, stop menyalahkan orang lain, stop menyalahkan istrimu, stop menyalahkan suamimu, stop menyalahkan anak-anakmu, stop menyalahkan mami papimu, stop menyalahkan semua, stop. Nggak ada lagi salah menyalahkan, ya kan? Makanya mulai dari sekarang, apapun yang kamu mau perbuat, tanya Tuhan Roh Kudus. Karena dia akan mengajarkan kepadamu jalan kebenaran. Apa arti kebenaran? Apa arti menyembah roh dan kebenaran? Roh Kudus yang ngajarin. Yang lain gak punya guru, karena dia tidak percaya Roh Kudus, karena dia tidak mengenal Roh Kudus. Tetapi kita punya Roh Kudus mengajarkan. Makanya kalau pinter sekarang, orang pinter di muka bumi ini semua ada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, ya? Orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dia tanya sama Roh Kudus. Berikut apa katanya? Mengajarkan segala sesuatu, bukan satu-satu, ini segala. Bukan mengajarkan sesuatu, bukan. Mengajarkan segala sesuatu, apapun tahu Roh Kudus. Lebih daripada Mbah Google. Kalau apa-apa tanya Mbah Google. Wah, keluar dia. Itu mah artificial intelligence, hanya benda mati. Tapi kalau tanya Roh Kudus, melebihi segalanya. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Amin. Apa katanya? Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita nggak akan lupa firman Tuhan, karena ada Roh Kudus tinggal dalam kita. Makanya roh kebenaran itu disebut juga apa? Penghibur, yang kita kenal juga sebagai Roh Kudus. Kesimpulannya, ya, kita harus punya roh penghibur. Kita punya roh kebenaran, kita punya roh penghibur, kita punya Roh Kudus, sama-sama. Itu dia oknumnya satu. Ya. Apalagi roh kebenaran yang akan mengajarkan segala sesuatu. Makanya kita tanya sama Roh Kudus. Setiap kita mau beribadah, setiap kita mau memuji Tuhan, setiap kita mau menyembah Bapa di surga, setiap kita mau menyembah Tuhan Yesus Kristus, kita akan bilang sama Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, ajarkan kami untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Ajar kami Roh Kudus untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, karena itu yang dikehendaki Bapa di sorga. Amin. Dahsyat. Apa lagi katanya? Nih, terakhir. Hanya orang percaya yang punya penyembahan, ya kan, yang diperkenan Bapa. Jadi orang-orang yang nyembah percuma aja. Orang-orang dunia nyembah Tuhannya percuma saja. Ya. Bahkan orang Kristen yang tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran percuma. Ya. Tidak, Bapa tidak berkenan.
Tapi hari ini ketika kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus Kristus janji dan digenapi sudah. Dia bilang, aku sudah minta kepada Bapa di surga untuk mengirim kepadamu roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong, roh yang suka mengajarkan kamu. Dia ada Roh Kudus. Amin. Makanya sebagai orang percaya ada tugas dari Bapa di surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Lihat sekelilingmu. Coba lihat sekelilingnya. Coba. Yang di rumah, loh kok ada yang muter-muter. Lihat sekeliling artinya, lihat tetangga-tetanggamu. Lihat di luar sana. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Amin. Inilah saatnya. Saya percaya bukan jemaat gereja di sini saja yang melihat acara ini, tapi seluruh dunia mendengar firman ini. Amin. Itulah saatnya menuai apa yang tidak kamu usahakan. Kita tidak menanam, Tuhan yang sudah menanam. Kita hanya menuai hari ini. Engkau generasi penuai, bukan generasi penanam, ya kan? Engkau yang harus menuai hari ini. Seperti wanita Samaria terakhirnya. Maka perempuan itu di ayat 28, Yohanes 4 ayat 28, dia meninggalkan tempayannya di situ. Lalu pergi dia ke kota dan dia berkata kepada orang-orang yang di situ, cuma ngomong aja, dia cuma bersaksinya begini aja. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Hari ini kita muter semua, kemana semua orang, hari kita. Kamu mau tahu siapa itu roh kebenaran. Kamu mau tahu dia ada Roh Kudus itu. Kamu tahu dia ada roh yang menghibur kamu. Kamu tahu dia ada roh yang menolong kamu. Kamu tahu dia roh yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan firman Tuhan katakan di ayat 30, Yohanes 4 ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Kita berdoa semua datang kepada Yesus. Amin. Bukan itu saja. Ayat 39-nya loncat ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu. Hanya satu orang menyelamatkan banyak jiwa. Saudara yang di rumah, siapapun engkau, apapun profesi kamu, apapun kedudukan kamu, siapapun engkau, anak kecil, bahkan anak kecil sekalipun, ya kan? Ketika kau berbicara, ini saatnya, ya, engkau akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena sampai sekarang saya nggak tahu siapa perempuan Samaria itu, nggak ada namanya. Tapi saya mau kasih tahu, ya coba lihat kiri kanan, ada. Pak, saya cuma sendiri Pak di rumah. Kasihan ya, ya kan? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Katakan, ketika saya tanya, siapa perempuan Samaria itu? Semuanya bilang ke sebelah kiri kanannya, kamu. Amin. Ayo saya tanya ya, siapa perempuan Samaria itu? Kamu. Haleluya. Itulah engkau perempuan Samaria yang sudah diselamatkan Tuhan. Amin. Seperti wanita Samaria yang bersaksi memperkenalkan Kristus, kenalkan juga roh kebenaran yaitu Roh Kudus yang akan menolong, menghibur dan mengajarkan segala sesuatu kebenaran sehingga semua menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita ajak semua manusia untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran supaya penyembahannya berkenan kepada Bapa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa. Hari Minggu ya, ada lagi ibadah. Tetap dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau. Refnya aja ya.
katakan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Sembah dalam roh dan kebenaran. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Istri saya nanti berdoa ya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, hati kami sungguh bersyukur di mana kami beribadah memperingati kenaikan Yesus ke surga. Itu juga mengingatkan kami bahwa kami tidak ditinggal sendirian. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan Roh-Mu kepada kami, kuasa Roh-Mu, kuasa yang sama, karena itu adalah Roh-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, jika mungkin ada pendengar-Mu, pemirsa-Mu, atau bahkan siapapun yang mendengar siaran ini, dia rindu untuk dijamah oleh Roh Kudus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh-Mu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Roh-Mu menjamah dan melawat setiap jiwa-jiwa yang hari ini haus dan lapar akan Engkau. Dan biarlah ini menjadi ibadah, menjadi pertemuan pribadi kami dengan pribadi Roh Kudus itu. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap jiwa-jiwa. Engkau melawat karena kasih-Mu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Engkau memberikan kekuatan, bahkan Engkau memberikan penghiburan bagi setiap anak-anak-Mu yang mungkin karena kondisi saat ini menjadi lemah, menjadi kecewa, menjadi galau, menjadi takut dengan keadaan ini. Tapi pagi hari ini kami percaya Roh-Mu masuk dalam hidup kami. Roh-Mu menjamah hidup kami. Roh-Mu memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Sehingga tidak ada lagi roh ketakutan kepada kami. Yang ada adalah roh sukacita, adalah roh pengharapan, roh kekuatan yang dari Tuhan ada pada setiap kami. Bahkan mungkin anak-anak-Mu yang jauh dari Engkau Tuhan. Biarlah hari ini Roh Kudus melawat setiap kami. Mengajar, mengingatkan kami untuk kami berbalik dari jalan kami yang jahat, untuk kami kembali menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tahu apa yang kami hadapi hari-hari ini, itu pasti ada jalan keluar karena Engkau yang menjamin buat kami. Terima kasih Bapa. Lawat setiap umat-Mu Tuhan, lihat hati yang terbuka. Saudara, buka hatimu buat Tuhan, buka hatimu buat Roh Kudus. Engkau yang ingin mengalami lawatan kuasa Roh Kudus, ini waktunya. Buka hatimu, akui segala dosa dan kesalahan kita. Dan biarkan Roh Tuhan memenuhi hidup kita. Hamba percaya di dalam nama Yesus ada perubahan dari hidup setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu hari ini. Ada kebangkitan roh dari setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Materaikan setiap firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah ini menjadi benih ilahi yang berbuah subur dari hidup kami. Dan kami akan mewartakan keselamatan daripada Yesus. Dan hidup kami menghasilkan buah-buah yang lebat. Menyatakan buah Roh-Mu dalam kehidupan kami. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan kami mau tetap berjalan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Engkau yang ambil alih hidup kami Roh Kudus. Agar kami berjalan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Sampai tiba waktunya kami bersama-sama dengan Engkau di sorga yang baka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara yang ada di rumah, di mana saja dan juga di sini, pasti mengalami berkat Tuhan pada hari ini. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Evangelis Brigjen Polisi Dr. Andus Yehu Wangsajaya, Master Komunikasi Komputer. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, tidak usah susah, mengeluh, ketakutan, kecemasan. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus menghibur. Beberapa hari yang lalu ada bapak-bapak yang bunuh diri. Kasihan karena tidak ada Roh Kudus. Ketakutan. Dan bukan hanya di sini, di luar negeri juga banyak yang bunuh diri. Karena tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Tidak ada yang menghibur, tidak ada yang menguatkan, meneguhkan. Dia pikir tidak ada jalan keluar lagi. Bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ada jalan keluar. Amin. Terima kasih Bapak Yehu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah berdoa bagi kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya selama hidup di dunia ini kami tidak takut, tidak cemas. Karena Roh Kudus menemani kami, Roh Kudus menghibur kami, Roh Kudus penolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik dan sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, tetapi Engkau mengutus Roh-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah itu terus yang membimbing kami dalam hidup ini. Pada saat ini Tuhan kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, bangsa Indonesia ini. Berkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Engkau menuntun mereka, Engkau berikan hikmah dan bijaksana, sehingga setiap keputusan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kami berdoa juga Tuhan buat para menteri Tuhan, biarlah mereka bekerja dengan baik dan penuh sukacita untuk bangsa ini. Berkati juga DPRD, DPR, MPR, DPD, biarlah mereka takut Tuhan. Mereka sebagai wakil rakyat Tuhan, nyatakan mujizat-Mu kepada mereka. Kami berdoa buat polisi, tentara yang menjadi keamanan siang malam pada saat ini Tuhan. Berikan kekuatan, pertolongan dalam tugas mereka. Engkau juga menghibur mereka, Engkau berikan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang tidak benar Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka dan melindungi mereka di dalam tugas mereka. Biarlah mereka menjadi keamanan yang baik dan seluruh masyarakat mengalami ketenangan. Kami berdoa juga Tuhan buat gubernur sampai ke RT. Biarlah mereka Tuhan menjadi wakil-Mu Tuhan. Mereka bekerja dengan baik. Mereka membagikan sembako sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kepada orang-orang yang membutuhkan sembako Tuhan sampai di tangan mereka. Jauhkan mereka korupsi Tuhan. Jauhkan mereka melakukan yang tidak baik dan tidak adil. Tetapi semua orang yang membutuhkan bisa dapat Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang di PHK. Kami berdoa buat mereka yang usahanya macet Tuhan. Engkau tolong mereka, berikan penghiburan. Engkau berikan jalan keluar atau pekerjaan baru, ada usaha baru Tuhan. Bagi-Mu tidak ada mustahil. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau mau memberkati bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini akan keluar
menjadi pemenang. Sehingga bangsa ini dipulihkan Tuhan. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan di balik virus corona kami hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah berlalu Tuhan. Sehingga kami semua boleh berkumpul kembali, beribadah bersama-sama, bertemu dengan keluarga kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang ingin mudi Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Biarlah mereka tidak pulang ke rumah mereka masing-masing, tetapi mereka tenang dan sabar dan mereka diberkati Tuhan di mana mereka berada, supaya kami semua taat kepada pemerintah Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi berkat satu sama lain. Biarlah bangsa ini dan warga negara ini Tuhan rukun bersama-sama, saling menolong, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat GKRI Cahaya Mulia di mana mereka pada saat ini. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan dan pertolongan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang bermasalah berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan berkati. Dan biarlah masalah-masalah virus corona ini membuat orang berbalik kepada Allah. Kami percaya di balik semua ini ada juga rencana Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau baik dan sangat baik. Banyak hal yang kami minta kepadamu. Engkau tahu pergumulan kami secara pribadi. Dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang berkerinduan memberikan persembahan, boleh ditransfer melalui nomor rekening gereja GKRI Cahaya Mulia atas nama Pendeta Yakin Menezaluhu dan Arista. Ya, sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian, kita katakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir. Bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegeraman-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan mengalir. Mengalir bersama
bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. sebab hanya Tuhan, Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Ya, jikalau saat ini kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian kita. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Brigjen Yehu yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan terima kasih juga kepada Ibu yang telah berdoa, dan kami percaya terus mendoakan gereja kami juga supaya bertumbuh. Kami percaya setiap pelayanan melalui live streaming banyak orang diberkati, dan biarlah mereka yang dekat-dekat Jakarta ini boleh beribadah pada waktu ada pembebasan PSBB ya, sehingga bisa berkumpul semua. Kita rindukan bulan Juni atau bulan Juli awal sudah bisa bertemu semua. Tuhan Yesus memberkati.